Sampurasun. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Cianjur akan melaksanakan praktik kucing supervisi akademik dengan saya Neng Cantika Dewi Parmila. Saya Bagja Muhammad Hawari. Saya Asad Halim Murasid. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Bunda, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Sen. Alhamdulillah ya, semoga tetap baik dalam keadaan baik ya. Sekarang kita sebelum melakukan observasi, rupanya kita akan menuliskan tentang grup penilaian. Apakah grup penilaian sudah sesuai dengan alur kita? Terus sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, juga bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach rupanya ya. Dan jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, kemitraan, proses yang kooperatif, komunikasi, dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Brunei? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama biasanya Pak, kehadiran penuh kita sebagai coach gitu ya. Yang kedua yaitu tentang mendengarkan secara dengan penuh rasa, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mantap ya. Selanjutnya kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik ketika observasi nanti? Saya akan mencoba mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Dan mungkin terakhir ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching nantinya? Dalam proses coaching ini saya ingin berharap gitu ya, coach saya itu pada akhirnya dia akan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi begitu, sehingga permasalahan yang sedang menjadi beban bagi dia itu terselesaikan begitu dengan adanya coaching sekarang. Rupanya udah cukup ya observasinya, dan saya harap itu dapat dilaksanakan nantinya ya. Insya Allah siap Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bagja. Waalaikumsalam Bu Neng. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Neng baik-baik saja. Sudah ditunggu-tunggu kedatangan Bu Neng untuk proses kegiatan coaching itu Bu Neng. Gimana Bu Neng? Alhamdulillah sabar sehat Pak. Alhamdulillah sama-sama sehat. Berarti kita akan berdiskusi dengan sehat. Amin. Ya seperti itu Bu Neng. Nah, bagaimana perasaannya Pak Bagja? Sebenarnya saya deg-degan juga sih Bu. Pertamanya ada kegiatan coaching ini, tapi saya harus mengungkapkan apa yang saya rasakan dengan permasalahan saya ini. Nah, coba tadi kan katanya ada permasalahan ya Pak Bagja ya. Coba apa tujuan yang ingin dicapai dari proses coaching ini Pak? Nah, tujuan yang ingin dicapai dari proses coaching ini yaitu ingin menulis masalah saya sebenarnya. Masalah apa tuh Pak? Nah, maksudnya gini Bu Neng, ini terkait dengan motivasi belajar anak. Motivasi belajar anak saya itu di kelas itu semakin lama itu semakin menurun. Hal itu dibuktikan dengan pas dalam proses pembelajaran, mungkin juga saya kurang dalam pengelolaan kelas sebenarnya. Jadi anak-anak itu seakan tidak apa ya, tidak cuek gitu. Memang ada sebagian juga yang memang tetap menerima materi dan menangkap materi dengan baik, tapi yang lainnya tidak gitu. Jadi kurang. Saya juga kan kalau untuk di kelas pembelajaran kelas itu harus semuanya ya, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah itu sebenarnya masalah yang saya ingin sampaikan sama Bu Neng. Jadi tentang motivasi belajar siswa yang menurun ya Pak Bagja ya. Coba kalau misalnya pernah tidak Bapak mengidentifikasi apa latar belakang yang menyebabkan motivasi mereka itu menurun? Itu saya pernah mengidentifikasi mungkin ini terkait dengan metode pembelajaran yang saya gunakan. Mungkin ada beberapa siswa, ada juga beberapa siswa yang memang menerima metode saya dan juga tidak menerima metode saya. Dalam arti dengan metode saya itu tidak mencakup semua siswa. Jadi ada juga siswa yang menerima metode saya, cara mengajar saya dengan baik, tapi ada juga yang menerima metode saya itu tidak baik. Dalam arti mereka sepertinya pembelajaran membosankan atau
nonton atau nonton sebagian siswa tidak semua siswa tapi sebagian siswa, tapi tetap itu menjadi ganjaran juga bagi saya karena ini berhubungan dengan menuntut anak tadi kan, menuntut anak untuk menuju hal yang baik gitu. Nah, itu yang saya cina itu seperti itu sih. Tadi kan hanya sebagian siswa aja ya Pak ya. Mungkin Pak Bagja sudah punya solusi begitu untuk menjaring siswa yang lainnya supaya mereka pun fokus terhadap pembelajaran. Kira-kira apa tuh Pak? Hal yang awal gitu ya, awal saya gunakan, tapi ini baru awal, belum ke ini itu saya mengidentifikasi beberapa siswa itu dari motivasi intrinsiknya apa yang terjadi gitu dari mereka. Ternyata mereka itu tadi mungkin karena zaman, tapi kita juga harus pada zaman ya gitu, sesuai dengan pada mereka lebih asik itu. Kadang-kadang saya tanya kenapa malas belajar, apa meninggalkan katanya begitu, atau ya berarti ini berarti alasan mereka itu karena mereka emang suka belajar sepertinya menggunakan teknologi. Kalau saya coba ini kan mereka sepertinya lebih suka ber-TikTok atau ber-IG gitu ya. Jadi mereka dengan metode saya mungkin tidak masuk. Nah, karena saya sekarang itu ingin mencoba itu dengan hal yang baru, dengan metode baru. Metode seperti apa tuh? Nah, metodenya gini, karena aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom itu kan itu tidak sepertinya gitu bagi mereka itu tidak menarik. Nah, saya mencoba untuk hal mereka apa sih yang mereka setiap hari lakukan dengan HP-nya itu, dengan gawainya itu. Ternyata kebanyakan dari mereka itu selalu scroll TikTok. Nah, TikTok, FYP, TikTok. Makanya saya mencoba untuk memasukkan atau menyelipkan beberapa pembelajaran saya itu terkait misalkan tugas atau apa itu di-upload pakai TikTok. Karena alhamdulillah di sekolah saya itu untuk HP itu diperbolehkan, asal ada izin dari kesiswaan dan dekan. Seperti itu mungkin saya akan jadi lebih leluasa ya. Nah, kalau menurut Pak Bagja ya, kalau kita mengukur level motivasi sekarang, mereka berada di mana? Kalau misalnya di angka dari 1 sampai 10, level mereka berada di mana? Level motivasi mungkin aku kalau level motivasi mereka itu di 60 ya. Nah, kira-kira Pak Bagja ingin meningkatkannya sampai mencapai angka berapa? Mungkin saya tidak akan buru-buru, kita start dari tahap mungkin ada di level 85 juga. Saya sudah bangga lah, sudah ada perubahan 25%, karena untuk mencapai 100% bukan hal yang tidak mungkin saja, tapi itu memerlukan proses yang panjang juga. Kalau 100 kan sempurna gitu ya Pak? Sempurna, jadi saya juga takut kesempurnaan itu membuat kita jadi kekecewaan. Nah, untuk mencapai ke 85 itu ya Pak, kira-kira rencana aksi Bapak yang akan lakukan apa tuh? Seperti apa Pak? Nah, rencana aksi saya mungkin sebetulnya saya akan memberikan LKPD, dalam pembelajaran saya terutama bahasa Inggris, mungkin saya akan menggunakan LKPD di bentuk digital. Berbentuk digital, tapi karena posisi mereka itu emang hampir semua sudah mempunyai HP Android, makanya saya akan berbasis digital dengan memberikan LKPD yang berbentuk Google Form, atau juga bisa menggunakan Padlet, atau juga bisa menggunakan TikTok tadi. Dengan TikTok, misalkan dalam pembelajaran prosedur teks itu kan tentang langkah pembuatan. Nanti saya dalam penugasannya mereka akan menghasilkan produk, misalkan bagaimana cara membuat segelas kopi, how to make a glass of coffee. Nah, tapi mereka ntar membawa barang, kopi ada, gulanya ada, dan langsung di video. Nah, hasil videonya itu mereka mempresentasikan, terus videonya dikirim ke dalam TikTok. Karena pasti kalau dalam TikTok itu mereka akan senang dalam arti dengan FYP, mereka senang dengan follower gitu. Jadi setiap mereka mengupload TikTok, mereka butuh follower atau butuh like. Nah, mungkin sebutkan, coba yang ini tugas kelompok ini di like, yang ini di like, yang ini di like. Nah, seperti itu mungkin gunanya. Sangat bagus sekali ya. Setelah melakukan coaching tadi, bagaimana hasil proses coachingnya Bu? Alhamdulillah Pak, proses coachingnya berjalan lancar. Nah, setelah melakukan observasi dan melakukan coaching ya, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terhadap indikator pencapaian? Ya, alhamdulillah Pak, selama tadi pelaksanaan coaching saya itu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang selama ini menjadi beban buat beliau, begitu Pak.
Dan Ibu sudah melakukan pendekatan khusus awal kita ya. Iya, insya Allah sudah. Dan alhamdulillah saya juga tadi melihatnya Ibu menyampaikan awal kita dengan baik sesuai dengan urutannya, sudah mengidentifikasi, menanyakan rencana dan komitmennya. Dan yang pasti sudah membuka membuka jalan untuk Koce memberikan solusinya sendiri. Ya, itu yang keren ini. Dan saya juga tadi memperhatikan kebijakannya sangat enjoy, enak banget, TikTok lah kalau istilah Ibu ya, komunikatif, interaktif, dan Ibu juga mendengarkan dengan rasa. Jadi Ibu juga ada nya, ya itu keren banget Bu. Dan ada beberapa catatan di sini semuanya udah keren menurut saya. Jadi tinggal bagaimana satu hal mungkin kita menggali lagi tentang mendukung aja sih, nggak banyak. Dan saya keren banget, udah keren banget. Makasih Pak. Ya kira-kira luar biasa banget Ibu. Ya. Kira-kira kedepannya, Ya. kedepannya kepada siapa yang akan diperbaiki dalam dikembangkan setelah melihat dari hasil persen tadi? Ya, yang pastinya saya ingin meningkatkan tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, sehingga saya lebih tahu bahwa apa permasalahan si Koce saya dan bisa mengarahkan supaya si Koce saya itu menemukan solusinya sendiri gitu Pak. Keren banget ya Bu ya. Jadi itu saja Bu dari saya. Iya Pak, terima kasih masukannya.